warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Widayati, saya mahasiswa RPL 1 Setikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DDST atau yang disebut juga Denver Developmental Screening Test atau yang disebut juga Denver 2. Denver 2 ini merupakan alat screening perkembangan untuk menemukan secara dini anak yang berpotensial mempunyai penyimpangan perkembangan dari lahir sampai usia 6 tahun. Denver ini tujuannya yaitu untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan usianya, menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat, menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala kemungkinan adanya kelainan perkembangan, memastikan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan anak, dan memantau anak yang beresiko mengalami kelainan perkembangan. Aspek yang diperiksa di Denver 2 ini yaitu melalui dua aspek, yaitu yang pertama yaitu sektor personal sosial atau kepribadian tingkah laku sosial, yang kedua sektor fine motor adaptif atau disebut juga gerakan motorik halus, dan sektor language atau bahasa, yang keempat yaitu sektor gross motor atau perkembangan motorik kasar. Persiapan pemeriksaan Denver 2 ini yaitu jelaskan tujuan DDST ini bukan termasuk pemeriksaan tes IQ. Selanjutnya kita dapat menentukan usia kronologis anak. Usia kronologis anak bisa didapatkan dengan cara menghitung yaitu tanggal pemeriksaan, tanggal dan bulan dan tahun pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir pasien. Contohnya di sini yaitu tanggal 24 tahun 2024 bulan 11 tanggal 28 dikurangi dengan tahun anak lahir yaitu tahun 2020 bulan 10 tanggal 9. Didapatkan yaitu nilainya yaitu 4 tahun 1 bulan 19 hari. Karena 19 hari ini dapat lebih dari 15 maka dapat dibulatkan menjadi 1. Usia anak berarti yaitu 4 tahun 2 bulan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan usia kronologis anak, kita dapat melanjutkan ke formulir Denver 2-nya. Pertama-tama kita dapat melakukan pengisian nama pemeriksa yaitu saya, tanggal pemeriksa tanggal 28 bulan 11 tahun 2004. Anaknya bisa di atas nama anak N, tanggal lahir tanggal 9 bulan 10 tahun 2020. Setelah itu kita dapat melanjutkan menarik garis yaitu dari sebelah kiri disebutkan bulan, dari sebelah kanan yaitu tahun. Nah, di sini ada 4 aspek yang dapat diperiksa. Yang pertama yaitu personal sosial, adaptif motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Tadi didapatkan usia anak 4 tahun 2 bulan. Kita dapat menarik garis bahwa di tahun setiap kotak mengandung arti yaitu 3 bulan. Karena usia anak 4 tahun 3 bulan, kita bisa menarik garis dari titik 4 dilebihin sedikit karena usia anak 4 tahun 2 bulan sampai ke garis bawah. Langkah selanjutnya yaitu lakukan tugas perkembangan untuk setiap sektor perkembangan, dimulai dari sektor yang paling mudah dan dimulai dengan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis umur. Kemudian dilanjutkan sampai ke kanan garis umur. Pada setiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri garis umur serta tiap tugas perkembangan yang ditembus garis umur. Bila anak tidak mampu melakukan salah satu uji coba pada langkah pertama, maka lakukan uji coba tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Bila anak mampu melakukan salah satu tugas perkembangan pada langkah maka lakukan tugas perkembangan tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak
sampai anak gagal pada tugas 3 perkembangan. Nilai P skor dari uji coba ditulis pada kotak segi 4 yaitu dengan tanda P. P artinya pas atau lulus. Anak melakukan uji coba dengan baik dan ibu pengasuh anak melaporkan anak dapat melakukan perkembangan tersebut. F artinya fail atau gagal jika anak tidak dapat melakukan uji coba tersebut, atau no opportunity, tidak ada kesempatan, anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena adanya hambatan. R atau refusal atau menolak, anak menolak untuk melakukan uji coba perkembangan tersebut. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita menilai anak pertama kali, yaitu mengenai personal sosial. Kita memilih tiga kotak di sebelah kiri garis, yaitu berpakaian tanpa bantuan, anak bisa memakai t-shirt, anak bisa menyebut nama teman adik. Sebutin nama teman adik. Siapa nama teman adik, Dek? Adik ini nama temannya siapa? Akil. Terus yang kenceng itu. Terus Mia. Terus Dede Akil. Pinter. Mencuci dan mengeringkan tangan pasien bisa. Menggosok gigi pasien bisa. Memakai baju pasien belum bisa, tapi untuk memakai celana pasien sudah bisa. Selanjutnya untuk adaptif atau motorik halus, memilih garis lebih panjang. Adek, ini sama ini panjangan mana? Ini, pintar. Terus menyontoh titik. Adek contohin bunda, Dek. Titik gini, Dek. Bisa nggak bikin? Ini. Ini. Oh, ini. Bikin titik kayak gini kayak bunda. Bisa nggak? Ya, kayak gitu. Pinter, pasien bisa. Terus menggoyangkan ibu jari. Adek goyangin ibu jarinya, Dek. Bisa, pinter. Terus meniru garis vertikal. Bikin garis, Dek. Kayak gini, Dek. Pinter, bisa. Terus bikin menara dari 5 kubus. Bikin menara, Dek. Bikin menara. Bikin tutumbuk, Dek. Selanjutnya kita masuk ke tahap bahasa, yaitu tahap bahasa mengetahui 2 kata sifat. Adek, Mas baik apa enggak, Dek? Baik. Kalau suka cubit-cubit berarti nakal. Nggak boleh nakal ya. Menyebut 4 warna. Ini tadi warna apa, Dek? Merah. Ini warna oranye. Ini ini hijau. Ini biru. Nah, karena biru. Mengerti 4 kata depan, pasien sudah mengerti 4 kata depan di, untuk, dari, dan ke. Lanjutnya bicara semua dipengerti, pasien sudah mengerti, mengetahui 4 kegiatan. Adek, ini buat apa, Dek? Buat gosok gigi. Buat gosok gigi. Ini? Itu buat makan. Ini buat makan. Kalau ini? Buat minum. Buat minum. Ini buat? Buat kunci. Buat kunci. Pinter. Terus selanjutnya masuk ke motorik kasar. Yang pertama, bentar dulu. Lanjutkan, kita masuk ke motorik kasar. Motorik kasar yang akan diuji cobakan yaitu berdiri 1 kaki dalam waktu 3 detik. Adek berdiri, Dek. Pakai 1 kaki. Angkat kakinya 1. 1, 2, 3. Pasien bisa. Terus selanjutnya melompat dengan 1 kaki. Adek melompat 1 kaki, Dek. Bisa nggak, Dek? Sini, Dek. Dek, melompat pakai 1 kaki. Iya, boleh, Bapak. Lompat kaki gini. Adek, bunda lihat. Berdiri, adeknya berdiri dulu. Ya, udah. Lihat. Hei, adek lihat bundanya lihat. Kakinya angkat. Angkat 1. Gitu.
Iya, nggak apa-apa. Berdiri. Lompat. Bisa. Terus nih, Adek. Lompat jauh, Dek. Lompat, Dek. Lompat dari sini ke sana. 1, 2, bisa. Demikian tes Denver yang sudah dilakukan kepada adik Nawang yang umurnya 4 tahun. Kemudian bisa dilakukan mengambil kesimpulan. Normal dikatakan normal jika tidak ada keterlambatan atau paling banyak 1 caution, dan lakukan ulang pada kontrol berikutnya. Biasanya boleh dilakukan ulang ke kontrol berikutnya, yaitu 2 minggu kemudian. Suspek yaitu dikatakan suspek apabila didapatkan lebih dari 2 caution atau 1 keterlambatan. Maka lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, keadaan sakit, atau kelelahan, unstable atau tidak dapat diuji. Bila ada skor yang menolak pada lebih dari 1 uji coba terletak di sebelah kiri garis umur, maka menolak pada lebih dari 1 uji coba yang ditembus garis umur pada daerah 75-90%. Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu berikutnya.